Picasso of Football, itulah julukan baru yang diberikan kepada Pedri karena keindahan, artistik, kreativitas, dan visi bermainnya yang mirip dengan karya seni seorang pelukis legendaris, Pablo Picasso. Sebagai seorang gelandang, musim ini Pedri tak tertandingi. Coba saja sebutkan siapa gelandang yang mampu menciptakan chance created lebih banyak dari Pedri di Eropa, atau gelandang yang bisa memenangkan penguasaan bola lebih banyak dari Pedri. Ia adalah definisi best midfielder saat ini. Dan itu kenapa sangat sulit untuk melihat tim yang bisa mengalahkan dominasi penguasaan bola dan penciptaan peluang melebihi Barca musim ini. Karena di sana mereka punya Pedri, pemain yang tengah berada di level sangat tinggi, bahkan disebut-sebut level of Ballon d'Or. Lantas, kenapa? Flick menilai jika peran Pedri akan sangat menentukan dalam upaya Barca memenangkan treble yang tersisa. Yuk ikuti rangkuman soal sosok Pedri dan bagaimana ia bermain di level Ballon d'Or. One guy that also controls the tempo of the game. And people often go to the killers, and you will go to Rafinha. But don't sleep on Pedri. Sejak melangkah ke lapangan Camp Nou sebagai remaja berusia 18 tahun pada musim 2020-2021, Pedri Gonzalez telah memukau dunia sepak bola. Dengan sentuhan bola yang lembut, visi permainan layaknya seorang maestro, dan kepercayaan diri yang tak wajar untuk anak seusianya, ia langsung menjadi sorotan. Bahkan di antara kilau Lionel Messi saat itu, Pedri mampu menonjol, bermain seirama dengan sang maestro Argentina, di mana itu membuat Pedri seolah telah bertahun-tahun berlatih di sisi Messi. Saat itu, dunia pun menyebutnya sebagai keajaiban, seorang gelandang 18 tahun yang bisa mengimbangi level permainan Messi tanpa terlihat kewalahan. Sayang, seperti lukisan masterpiece yang tergores, perjalanan Pedri sempat ternoda oleh cedera berulang. Musim-musim berikutnya, terutama 2023-2024, diwarnai dengan absennya ia di lapangan, membuat penggemar Blaugrana cemas. Apakah sang bintang muda ini akan redup sebelum mencapai puncaknya? Dan pada akhirnya hilang seperti banyak talenta muda lainnya. Namun saat kekhawatiran itu benar-benar ada di benak para penggemar Barca, musim ini kami pikir kekhawatiran itu kini sirna. Di bawah arahan pelatih baru Hansi Flick, Pedri kembali lebih kuat, lebih cemerlang, dan siap mengukir namanya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Picasso of Football pun lahir di Katalan saat ia melukis permainan indah di lapangan. Dan musim ini, lapangan adalah kanvas terbaiknya yang ia miliki. Flick yang dengan cepat menyadari potensi besar Pedri, langsung menjadikannya sebagai otak permainan tim di lapangan. Ia adalah penghubung yang membuat mesin Barcelona berjalan mulus. Tapi tak hanya itu, Pedri ada di mana-mana. Dia mengerti sepak bola, tahu cara melakukan kombinasi, dan bagi siapapun yang menyukai sepak bola, sangat indah melihat Pedri. Lihatlah passing briliannya ke Lamine Yamal baru-baru ini. Passing itu tidak offside, di mana sayangnya Lamine gagal mengubahnya menjadi gol. Menariknya, passing itu bukanlah satu-satunya passing dari Pedri di laga terbarunya kontra Mallorca. Lihat lagi pas lain dari Pedri yang membuat kita berpikir, jangan pernah tertidur di depan Pedri. Ya, musim ini melihat Pedri bermain adalah keindahan yang gak boleh dilewatkan. Pedri memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca permainan saat ia sering bermain di ruang sempit atau half spaces dan mampu menemukan celah yang tak terlihat oleh pemain lain. Selain itu, sentuhan bolanya lembut seperti sutra, di mana itu memungkinkannya untuk mempertahankan bola di bawah tekanan ketat. Ia jarang kehilangan penguasaan bola, bahkan saat dikerubungi lawan. Driblingnya pun halus, dengan fleksibilitas posisi yang sama baiknya, serta punya kemampuan mengandalkan ritme permainan. Pedri tahu kapan harus memperlambat tempo untuk memenangkan permainan, atau mempercepatnya untuk mengejutkan lawan. Dan sekali lagi, itu ia lakukan di level Ballon d'Or
yang membuatnya disebut Picasso of Football. Lihatlah penampilannya dalam 10 laga terakhirnya. Pedri hampir tak pernah bermain buruk, bukan? Musim ini juga telah membuat 84 chance created dengan 7 assist, angka yang sangat tinggi untuk pemain yang bermain sebagai midfielder. Atau lihatlah data soal possession won. Pedri adalah satu-satunya pemain di 5 liga top Eropa yang berhasil memenangkan penguasaan bola lebih dari 200 kali musim ini untuk klubnya. Melihat itu, tak mengherankan jika tanpa gol atau assist sekalipun, Pedri mampu jadi man of the match. Di mana dalam 27 laga yang telah dimainkan Barca musim ini, Pedri telah tercatat jadi man of the match sebanyak 17 kali. Bayangin aja, seperti apa penampilannya di lini tengah. Key of treble winner. Musim ini, FC Barcelona masih memiliki kesempatan untuk memenangkan treble winner, atau 3 gelar major dalam satu musim, mulai dari La Liga, Copa del Rey, dan juga Liga Champions. Di sini, Pedri adalah kunci penentu dalam misi Barcelona menghadapi raksasa seperti Real Madrid, Inter Milan, Arsenal, atau PSG. Di final Copa del Rey, visinya akan diandalkan untuk membongkar pertahanan Madrid. Di semifinal Liga Champions, kecerdasannya akan menjadi senjata melawan benteng Inter. Dan di final, jika melawan Arsenal atau PSG, kontrol bolanya akan menentukan ritme permainan. Seperti yang dikatakan Hansi Flick, Pedri tak memiliki batas. Dan itulah mengapa ia adalah jantung permainan Barcelona. Seorang gelandang yang tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga menjaga harmoni tim dalam setiap situasi. Seperti yang disampaikan oleh Hansi Flick, yang mengatakan Pedri tak memiliki batas dan ia berada di level yang sangat tinggi. Sulit untuk mengatakan apa batas kemampuan Pedri. Saat ini ia berada di level yang sangat tinggi, tidak hanya saat ia menguasai bola, tetapi juga saat tidak menguasai bola. Ia banyak membantu kami dalam bertahan, dan semua orang tahu betapa hebatnya ia. Pedri sangat penting bagi kami, kontrol bolanya sangat penting, dan dalam beberapa menit ia bermain hari ini itu terlihat, ungkap Hansi Flick, sumber ESPN. Ya, jelas, di sini Flick sangat mengandalkan Pedri sebagai pengatur tempo di lini tengah yang sangat penting dalam permainan Barcelona. Madrid, Inter Milan, Arsenal, atau PSG. Untuk bisa menggapai mimpi treble winner sendiri, masih ada 9 laga yang harus dimainkan Barcelona. 5 laga La Liga, 1 Copa del Rey, dan 3 UCL. Dan lawan yang dihadapi tak akan mudah. Barcelona akan menghadapi Real Madrid di final Copa del Rey di Stadion La Cartuja Sevilla pada 26 April 2025. Ini adalah final kedua musim ini antara kedua tim, setelah Barcelona menghancurkan Madrid 5-2 di final Supercopa Spanyol pada Januari 2025 di Arab Saudi. Pertandingan ini akan berjalan sengit, dengan kedua tim bakal habis-habisan. Tentu Barcelona memiliki keunggulan psikologis setelah kemenangan 4-0 di El Clasico sebelumnya. Tetapi final adalah panggung terpisah. Jika Pedri dan lini tengah mampu mengandalkan tempo, Barcelona berpeluang menang. Meski absennya Lewandowski bisa membuat mereka kesulitan mencetak gol. Menariknya, 2 minggu setelah final Copa del Rey, Barcelona akan menjamu Madrid di Stadion Montjuic pada pekan ke-35 La Liga, di mana laga itu bisa menjadi penentu gelar. Sementara itu, untuk memenangkan UCL, tantangan akan mundur dari Inter Milan, di mana setelah menghadapi Madrid di final Copa del Rey, Barcelona langsung dihadapkan pada Inter Milan di semifinal Liga Champions, dengan leg pertama di Montjuic pada 29 April 2025, dan leg kedua di San Siro 6 Mei 2025. Inter yang mengalahkan Bayern Munich di perempat final adalah tim dengan pertahanan terbaik di kompetisi ini, dan pertemuan ini akan menjadi ujian sejati bagi lini serang Barcelona. Nah, jika Barca bisa mengatasi Inter Milan, mereka akan menghadapi pemenang semifinal lainnya, Arsenal atau PSG, di final Liga Champions pada 31 Mei 2025 di Allianz Arena, Munich. Kedua tim ini sama-sama kuat, dengan gaya bermain yang berbeda, dan akan menjadi ujian terakhir dalam perburuan treble. Arsenal yang menyingkirkan Real Madrid dengan agregat 5-1 di perempat final adalah tim yang sedang naik daun di bawah Mikel Arteta. Mereka belum pernah juara Liga Champions, tetapi kemenangan atas Madrid menunjukkan potensi mereka. Sedangkan PSG yang mengalahkan Aston Villa di perempat final
adalah tim dengan serangan terbaik di Liga Champions, dipimpin oleh Ousmane Dembele, Vicha Kvaratskhelia, dan Bradley Barcola. Tim yang mudah menggunakan gelar Ligue 1 itu akan berfokus pada UCL saja musim ini. Perjalanan Barcelona menuju treble di musim 2024-2025 adalah sebuah kanvas epik, dan Pedri Gonzalez adalah sang seniman yang memegang kuas utama. Dan sekarang, di tengah 9 laga krusial yang tersisa, Pedri adalah harapan yang membawa Blaugrana mendekati sejarah. Jika Barcelona berhasil mengangkat 3 trofi di akhir musim, nama Pedri tidak hanya akan terukir sebagai arsitek treble, tetapi juga sebagai kandidat serius Ballon d'Or 2025, bersama dengan Rafinha dan Lamine Yamal. Jelas, dunia sepak bola sedang menyaksikan kelahiran seorang maestro. Dan seperti kata Henry, jangan tertidur di depan Pedri.